Uya gitu ya, atau Romi Rafael. Nah kalau yang di televisi itu namanya stage hypnosis atau hipnosis panggung. Ya tujuannya memang untuk hiburan ya. Jadi bisa jadi di dalamnya juga sudah ada proses editingnya. Ada dari awalnya sudah dipersiapkan dulu. Nah, Bapak Ibu semuanya, hipnosis tadi sudah kita sampaikan. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hipnosis? Nah, ada yang tahu apa itu hipnosis? Saya yakin Bapak Ibu semuanya penasaran. Dan kalau tadi dengan hipnosis kita bisa tunjukkan sesuatu yang luar biasa. Tentunya kalau ada customer gitu, kalau di hipnosis, oh Bu, belanja tuh banyak mungkin. Pasti makin ramai ya pikiran ya. Besok kembali lagi belanja lagi. Nah, tapi kalau disuruh tidur dulu repot juga ya. Dikira hipnosis yang kejahatan. Tapi ini juga yang perlu kita luruskan Bapak Ibu semuanya. Terkadang ada orang yang atau di Indonesia ya, hipnosis mengalami sebuah proses peorasi atau pemburukan makna. Karena sebenarnya ada yang salah kaprah. Salah kaprahnya apa? Ada yang berpandangan bahwa hipnosis itu sebagai alat untuk menipu, kejahatan. Padahal itu salah. Itu salah. Lebih banyak kalau digunakan untuk kejahatan, itu lebih banyak menggunakan ilmu hitam. Gendam ataupun juga ya ilmu-ilmu hitam ya, yang saya tidak tahu secara yang perihal. Tapi kalau hipnosis itu adalah murni ilmu komunikasi. Dan di sini yang namanya murni ilmu komunikasi berarti semua orang pun sebetulnya bisa untuk melakukan hipnosis. Dan biasanya hipnosis tujuannya itu lebih positif daripada ya yang kejahatan-kejahatan yang tadi. Nah, Bapak Ibu semuanya, nanti kita akan mempelajari NLP. Nah, sebenarnya NLP itu merupakan pengembangan yang lebih canggih dari hipnosis. Kalau hipnosis kan tadi kita kelihatan ya, dalam Pak Yono tidur, kelihatan. Kalau kita praktekkan ini ke customer agak repot juga. Ibu-ibu belanja, ibu mau belanja ya Bu ya. Hari kamu dulu tidur. Itu repot. Nah kalau NLP itu hipnosis juga, tapi dia berupa pola komunikasi yang sifatnya comfort. Jadi NLP adalah comfort conversational hypnosis. Comfort artinya apa? Tersembunyi. Jadi kita bisa menghipnosis orang lain tanpa, atau diri kita sendiri ya, tanpa orang itu merasa hipnosis. Nah ini lebih canggih lagi. Kalau tadi kan kelihatan. Nah kalau NLP itu bisa tidak kelihatan. Nah seperti apa NLP dan hipnosis? Sebenarnya Bapak Ibu sudah mulai penasaran. Nah sebelum kita membahas lebih jauh, sekarang boleh dong yuk angkat telunjuk dua-duanya, tangan kiri dan kanan. Lalu kita